Bismillah, assalamualaikum. Selamat pagi Madiun, Riyadh, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Makau, Washington, Pekalongan, Cirebon, dan semua yang belum saya sebut. Semoga teman-teman di sana dalam keadaan bahagia apapun yang terjadi hari ini, saat ini, sekarang. Syukurilah. Sebuah kisah tentang Pak Sutri, Yanto dan Susi yang sudah lama menikah, 10 tahun lamanya, namun tak kunjung diberikan keturunan. Di titik putus asa, keduanya memutuskan untuk pergi ke dukun. Susi berhasil hamil, tapi anak yang dilahirkannya tidak sempurna. Semua itu akibat perjanjian iblis yang dilakukan oleh Pak Sutri tersebut. Ini dia kisahnya di Fakta Sejarah. Bismillah. Sudah 10 tahun lamanya, Yanto dan Susi menjalani biduk rumah tangga. Setiap pagi mereka bangun berdampingan, menyeduh teh pahit bersama, menyapu halaman, menjemur pakaian, lalu duduk menatap jalan desa yang sepi di siang hari. Rumah mereka berdinding papan, sederhana, tapi bersih dan rapi. Gorden dari kain motif bunga yang dijahit sendiri oleh Susi, bergoyang pelan ditiup angin. Di atas meja ada foto pernikahan mereka. Yanto mengenakan beskap coklat tua. Susi berkebaya putih dengan sanggul dan riasan tipis. Wajah keduanya tampak muda, penuh harapan. Namun, harapan itu kini terasa menipis, seperti cat rumah mereka yang mulai mengelupas. 10 tahun hidup bersama, belum sekalipun Susi menunjukkan tanda-tanda hamil. Tak sekali, 2 kali, mereka mencoba berkonsultasi ke bidan atau puskesmas. Bahkan pernah ke kota untuk periksa ke dokter spesialis. Tapi hasilnya selalu sama. Tidak ada masalah medis yang berarti. Mereka dinyatakan sehat, hanya perlu bersabar. Tapi berapa lama lagi harus menunggu? Di desa, waktu tak berjalan pelan, justru terasa menyesakkan. Setiap minggu ada saja kabar tetangga yang hamil, melahirkan, atau menggelar acara akikoh. Susi dan Yanto kerap kali hanya mendengar dari jauh, cukup dari obrolan warung atau bisikan tetangga. Mereka sudah jarang datang ke acara-acara seperti itu, bukan karena tak ingin bersosialisasi, tapi karena setiap kehadiran mereka justru jadi bahan tanya yang menyesakkan dada. Belum isi juga Bu Susi? Tak hanya seseorang dengan nada seolah prihatin, tapi menyimpan rasa ingin tahu yang tajam. Kalau mau, coba tuh jamu dari Bu Paimah. Katanya cespleng, manjur buat nambah subur, saran orang lain. Susi hanya bisa tersenyum kecut. Di balik senyuman itu, hatinya tergores. Jangankan jamu, segala macam cara sudah pernah mereka coba. Dari pijat, ramuan dari pasar tradisional, sampai ritual puasa muteh yang diajarkan orang sepuh, tapi hasilnya nihil. Perkataan warga, walaupun terdengar ringan dan tanpa niat jahat, ibarat sayatan halus yang lama-lama membuat luka di hati Susi. Yanto pun tak kalah merasakan tekanan. Tiap pulang dari sawah, ia harus menghadapi bisik-bisik dari sesama petani yang membandingkan anak-anak mereka yang sudah mulai sekolah dengan dirinya yang masih berdua dengan istri di rumah. Bahkan pernah suatu kali, saat tengah ngopi di pos ronda, seorang tetangga berceletuk, kalau memang tidak bisa punya anak, mungkin Yanto harus kawin lagi. Kalimat itu meluncur begitu saja, seperti angin malam yang menusuk. Tapi bagi Yanto, itu penghinaan paling keji. Ia mencintai Susi sepenuh hati, dan tak pernah terbesit sedikit pun untuk mencari istri lain. Baginya, ketidakhadiran anak bukan kesalahan siapa-siapa, dan bukan alasan untuk meninggalkan pasangan yang telah setia menemaninya dalam suka dan duka. Setiap malam, sebelum tidur, Yanto dan Susi hanya bisa saling menatap tanpa kata. Kadang Susi menangis pelan di balik punggung suaminya. Kadang Yanto bangun lebih pagi, sekedar duduk di teras rumah sambil menatap langit yang mulai memerah. Ia bertanya dalam hati, apakah Tuhan lupa menulis takdir anak dalam garis hidup mereka? Suatu sore, ketika hujan baru saja reda,
dan aroma tanah basah memenuhi udara. Seorang ibu tetangga datang berkunjung, namanya Bu Lestari, istri dari kepala dusun. Ia membawa sekotak kue pisang dan duduk di ruang tamu dengan santai. Awalnya hanya berbasa-basi, menanyakan kabar, dan menyinggung soal hujan yang membuat padi tergenang. Namun, seperti biasa, obrolan kemudian menjurus, mengarah ke hal yang tadi inginkan. "Susi, Yanto, maaf ya kalau aku lancang, tapi aku cuma mau bantu. Di kecamatan sebelah ada orang pinter, namanya Mak Ijah. Banyak yang katanya berhasil hamil setelah kesana," ucap Bu Lestari dengan suara pelan, nyaris berbisik. Susi menunduk, tak menjawab. Yanto mengangguk singkat, mencoba sopan, meski dalam hati ia menolak. Tapi entah mengapa, hari itu mereka tidak langsung menolak seperti biasa. Mungkin karena hati mereka sudah terlalu lelah kali ya, atau karena tawaran itu terasa seperti jalan keluar dari lorong yang selama ini gelap dan buntu. Setelah Bu Lestari pulang, keduanya duduk di meja makan yang masih kosong. Tak ada nafsu makan, hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas. Susi menggenggam tangan suaminya, dan Yanto membalasnya dengan pelan. "Mas," suara Susi lirih, "apa kita coba saja?" Yanto menatap istrinya. Ada air bening menggantung di pelupuk mata wanita yang sudah menemaninya selama 10 tahun ini. Ia tahu, air mata itu bukan karena lemah, justru karena selama ini Susi terlalu kuat, menanggung luka demi luka, tanpa mengeluh. Ia menarik nafas dalam. "Kalau itu bisa bikin kamu bahagia, ya kita coba." Tak ada pelukan, tak ada senyum bahagia, hanya keheningan dan keputusan yang menggantung di udara, seperti kabut tipis yang menyelimuti dusun mereka saat fajar menyingsing. Malam itu hujan kembali turun, rintiknya membasahi genteng dan dedaunan. Di dalam kamar, Susi menatap langit-langit dengan mata terbuka. Di sebelahnya, Yanto memeluknya dengan tenang, tapi pikirannya melayang jauh ke tempat yang belum mereka kenal, ke Mak Ijah, yang katanya bisa membuka pintu harapan. Namun dalam diam, keduanya tidak tahu bahwa pintu yang akan mereka buka bukan hanya menuju harapan, tapi juga kegelapan yang selama ini tertutup rapat oleh akal sehat. Dan begitulah perjalanan mereka dimulai. Sebuah jalan panjang yang tak hanya menguji kesetiaan, tapi juga iman dan keberanian menghadapi sesuatu yang tidak sepenuhnya manusia. Sudah menjadi kebiasaan di desa itu bahwa setiap kali ada bayi lahir, para tetangga akan berbondong-bondong datang, membawa buah tangan, menjenguk ibu yang baru melahirkan, dan tentu saja menimang si kecil sambil berkomentar panjang lebar. "Wajah bayi siapa mirip siapa? Kulitnya putih atau sawo matang? Alisnya tebal atau tipis?" Semua menjadi bahan obrolan hangat di bawah atap rumah yang wangi rebusan daun sirih dan air kunyit, dan bau minyak telon. Khas sekali. Tapi Yanto dan Susi tak pernah terlihat dalam keramaian semacam itu. Tak sekalipun sejak tahun-tahun pernikahan mereka berlalu. Rumah mereka sunyi dari suara tawa anak-anak. Bahkan jika ada tetangga yang menggendong bayi dan lewat di depan rumah mereka, Susi memilih menutup jendela. Katanya, angin sore tak baik untuk perut. Tapi sesungguhnya, yang ia hindari bukan angin, melainkan luka yang kembali terkuak hanya karena suara bayi menangis. Yanto pun demikian. Jika teman-teman di tongkrongan di warung kopi mulai membahas anak-anak mereka, ia memilih pulang lebih cepat. Bukan karena tak senang melihat kebahagiaan orang lain, tapi karena ia tahu semakin lama ia duduk di sana, semakin sempit dadanya. Suatu hari, sekitar 2 tahun lalu, mereka pernah mencoba untuk datang. Saat itu Mbak Lela, tetangga dekat yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah, baru saja melahirkan anak pertamanya. Yanto dan Susi pikir, tak baik terus-menerus menjauh. Mereka tak mau dicap sombong atau iri hati. Maka sore itu mereka datang membawa 1 buntal popok kain dan sebungkus roti isi.
Waktu itu mereka mencoba tersenyum, meskipun hati mereka was-was. Susi ingat betul, Mbak Lela menyambut mereka hangat. Tapi, ada satu tamu lain, seorang perempuan dari dusun sebelah, yang entah kenapa merasa perlu berbicara lebih dari seharusnya. Mas Yanto, Bu Susi, loh, kalian datang juga toh? Suaranya tinggi terdengar senang, tapi menusuk. Susi mengangguk, mencoba ramah. Iya, kami turut senang Mbak Lela sudah lahiran. Nah, tinggal kalian nih, kata perempuan itu dengan senyum lebarnya. Nunggu apa lagi? Sudah 10 tahun ya Mas Yanto. Tapi jangan nyerah, kadang rezeki akan datangnya telat kok. Perempuan itu tertawa kecil. Mungkin menurutnya itu hanya bahan guyonan ringan, lelucon. Tapi bagi Yanto dan Susi, kalimat itu seperti dihantam palu di dada. Susi merasa wajahnya memanas. Ia menunduk, pura-pura sibuk membuka plastik roti isi yang dibawanya. Yanto menggenggam tangan istrinya di balik meja kecil yang disusun untuk menjamu tamu. Mereka hanya bertahan 10 menit, setelah itu dengan alasan ada keperluan mendadak, mereka pamit pulang. Sejak kejadian itu, mereka tidak pernah datang lagi. Tidak ke acara syukuran kelahiran, tidak pula ke akikoh. Setiap kali terdengar kabar kelahiran, mereka hanya menyampaikan selamat lewat perantara tetangga lain dan membawakan bingkisan. Susi bahkan menolak setiap kali diajak ikut rombongan ibu-ibu PKK yang hendak menjenguk bayi. Ia memilih menyibukkan diri di dapur, memasak apa saja asal tangan dan pikirannya sibuk. Namun, dalam diam, rasa iri itu tumbuh, pelan tapi pasti. Susi seringkali menangis dalam sepi, bukan karena membenci mereka yang punya anak, enggak, tapi karena merasa seakan-akan dirinya tak layak. Ia iri bukan hanya pada bayi-bayi yang digendong penuh cinta itu, tapi juga pada wanita-wanita yang tubuhnya mampu melahirkan kehidupan. Ia bertanya-tanya, apa salahnya sampai rahimnya sepi selama ini? Yanto menyadari perubahan itu. Ia tahu Susi makin sering termenung, bahkan di malam-malam tertentu istrinya menolak diajak bicara. Susi bukan orang yang pandai menyembunyikan perasaan, tapi ia juga bukan tipe yang mudah mengeluh. Yanto hanya bisa memperhatikan dari kejauhan, meraba luka yang tak terlihat. Suatu sore, mereka duduk di belakang rumah, di bangku bambu yang menghadap ke sawah. Angin membawa bau lumpur dan suara burung kecil yang sedang pulang ke sarang. Sari menatap langit jingga yang mulai meredup, lalu berkata lirih, "Mas, apa salahku besar?" Yanto menoleh. "Kok nanya begitu?" Susi menunduk, suaranya nyaris tenggelam. Orang-orang bilang kalau perempuan tidak bisa ngasih keturunan, artinya ada yang salah. Aku takut, aku ini kutukan, takut Mas kecewa. Yanto diam sejenak, sebelum kemudian menggenggam tangan istrinya erat. "Susi, aku nikah sama kamu, bukan buat punya anak. Aku nikah sama kamu karena aku sayang. Karena kamu perempuan yang kuat, sabar, dan penuh kasih. Kalau Tuhan belum kasih kita anak, bukan karena kamu salah. Mungkin dia cuma lagi nunggu waktu yang tepat." Susi menatap mata suaminya. Di situ ia lihat ketulusan yang tak pernah luntur, tapi tetap saja ada bagian dalam hatinya yang kosong. Ruang yang seharusnya diisi suara tangis bayi, atau tawa kecil di pagi hari. Kekosongan itu makin nyata setiap kali ia mendengar suara anak-anak bermain di halaman tetangga. Dan begitulah hari-hari mereka berlalu. Mereka tidak membenci orang-orang yang berbahagia, tapi juga memilih menjaga jarak. Susi lebih banyak menanam bunga di pekarangan. Kini halaman rumah mereka dihiasi mawar merah jambu dan melati. Kata orang, rumah itu wangi seperti rumah pengantin baru. Tapi siapa sangka, wangi itu adalah upaya untuk menutupi kegetiran. Yanto pun memperbaiki kandang ayam di belakang rumah. Setiap pagi ia memberi makan ayam-ayam itu, mendengar kokokan jantan, dan berharap suatu hari ada suara lain yang terdengar di rumah itu. Suara yang selama ini mereka rindukan. Walaupun sampai saat ini rumah itu tetap sunyi,
Hanya detak jam tua dan suara angin yang menjadi teman mereka di malam hari. Namun meski sunyi, mereka tetap bertahan karena meski dunia seperti ingin menjauhkan mereka dari harapan, mereka memilih untuk tetap berdampingan dalam diam, dalam luka, dan dalam harapan yang entah kapan akan datang mengetuk pintu mereka. Hari-hari di desa itu berjalan lambat tapi pasti. Musim tanam berganti panen. Lalu tanam lagi. Tapi tak ada yang berubah dalam kehidupan Yanto dan Susi. Mereka tetap berdua. Tidak ada suara tangis bayi. Tidak ada kaki mungil yang berlari-lari di lantai papan rumah mereka. Waktu seakan terus menertawakan mereka. Sementara satu persatu tetangga justru sibuk mengurus anak kedua, bahkan ketiga, keempat. Dari balik tirai jendela, Susi sering melihat anak-anak kecil berlarian sambil membawa layangan, mainan dari pelepah kisang, atau sekedar bermain petak umpet. Ibu-ibu muda lalu lalang dengan gendongan kain. Anak mereka meringkuk di dalamnya, tidur nyenyak seperti tak terganggu dunia. Setiap kali itu terjadi, dada Susi terasa kosong, bukan iri semata, tapi lebih pada luka yang terus digerus hari demi hari. Di dapur, Susi sering kehilangan semangat. Dulu ia rajin memasak berbagai jenis masakan, meskipun hanya untuk berdua. Sekarang, lauk sederhana seperti tumis kangkung pun kadang tak disentuhnya. Ia hanya duduk diam, memandangi kuali mendidih sambil mengaduk pelan, seperti tubuhnya ada tapi jiwanya entah kemana, hilang sadar. Yanto yang menyadari hal itu pun mulai ikut gelisah. Lelaki itu tahu, semakin hari istrinya makin banyak diam. Senyumnya tak selebar dulu, matanya sering kosong dan tubuhnya seperti kehilangan cahaya. Yanto mencoba menghibur dengan candaan, dengan mengajaknya pergi ke pasar atau sekedar jalan-jalan ke pematang sawah. Tapi semua itu hanya mengisi waktu, bukan mengisi hati. Hingga suatu malam, setelah makan malam yang hambar dan sunyi, Susi bicara pelan. "Mas, aku sudah lelah dengan semuanya, Mas." Yanto menoleh dari tempat duduknya. Hatinya tercekat mendengar nada suara istrinya. "Aku sudah gak kuat lagi melihat orang-orang bahagia punya anak, sementara kita cemohan orang seperti itu. Begini-begini saja, Mas. Aku ingin mencoba lain, Mas. Jalan yang belum pernah kita tempuh." Yanto menatap Susi lama. Matanya tak berair, tapi sorotnya dipenuhi rasa sakit. Lalu ia menjawab pelan, "Kamu mau apa, Sus? Apakah kita mau ke tempat Maijah atas saran dari Bu Kadus?" Susi menunduk. "Ya, yang kemarin itu sih yang di kecamatan sebelah, kata Bu Kadus. Namanya Maijah kan? Banyak yang bilang loh beliau bisa bantu orang yang mandul. Aku tahu ini terdengar nekat, tapi aku cuma ingin mencoba, Mas. Ayo, Mas, kali ini saja. Kalaupun gagal, setidaknya kita udah mencoba yang di Maijah, walaupun sebelumnya kita udah coba semua." Yanto mengangguk perlahan. Dalam hatinya ada rasa ragu, tapi ragu itu kalah oleh rasa iba pada istrinya. Sebenarnya Yanto udah capek kesana kemari, ke rumah orang pijet lah, pinter inilah itulah yang katanya bisa bikin hamil lah. Dia tahu ini bukan sekedar keinginan untuk punya anak, ini tentang harga diri, tentang luka yang tak bisa disembuhkan hanya dengan kesabaran. Singkat cerita, perjalanan menuju rumah Maijah mereka lakukan pada suatu pagi yang suram. Langit mendung dan angin bertiup dingin dari arah utara. Mereka menumpang ojek dari pasar ke desa sebelah, lalu berjalan kaki melewati jalan setapak yang dipenuhi semak dan rumput liar. Di ujung jalan itu berdiri sebuah rumah panggung tua yang sebagian kayunya sudah lapuk. Atapnya beratap seng karatan dan di depannya tumbuh pohon turi yang menjulang tinggi. Susi menggenggam tangan Yanto erat, hatinya berdegup cepat. Sebelum mereka sempat mengetuk, pintu rumah itu sudah terbuka perlahan, seakan menyambut kedatangan mereka. "Masuklah." Suara tua itu terdengar berat dan parau. Di dalam rumah, suasana redup. Bau khas mistik menyengat hidung, membuat kepala sedikit pening. Dinding rumah dipenuhi raja dan kertas bertuliskan aksara kuno. Di sudut ruangan, ada patung kecil yang ditutupi kain mori putih.
dan sebuah kendi tanah liat di atasnya diletakkan bunga kenanga. Maijah duduk bersila di atas tikar pandan. Perempuan tua itu mengenakan kebaya hitam dan jarik batik. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam dan dalam, seperti bisa menembus isi hati siapa saja. Kalian datang dengan niat, tapi harus tahu, semua keinginan ada harganya. Ucapnya tanpa basa-basi. Susi dan Yanto saling pandang. Mereka mengangguk bersamaan. Aku tidak butuh uang banyak, lanjut Maijah, tapi kalian harus siap menjalani ritualnya. Dan ingat, janji dengan dunia yang tak terlihat jangan pernah kalian ingkari. Yanto merasa bulu kuduknya meremang, tapi Susi tetap mengangguk mantap. Kalau itu bisa membuatku hamil, aku mau. Maijah mengangguk perlahan. Ia kemudian mengambil kendi kecil dari samping altar dan menuangkan air hitam ke dalam mangkuk tembikar. Minumlah ini, hanya seteguk. Setelah itu kalian akan kuberikan ramuan khusus yang harus digunakan malam nanti. Tapi ada syaratnya, setiap malam kalian harus melakukan hubungan suami istri selama 7 malam berturut-turut, tanpa membaca doa apapun dan tanpa menyebut nama Tuhan. Yanto tercekat. Ia menatap Susi, seolah meminta keyakinan. Tapi Susi menunduk dan langsung mengambil mangkuk itu, meneguk air hitam yang terasa pahit dan dingin. Berbaringlah. Lalu Maijah dengan suara serak dan pelan, tapi terdengar tegas, menyuruh Susi berbaring. Susi menurut. Tubuhnya ia rebahkan di atas dipan kayu panjang yang beralaskan kain mori putih. Yanto berdiri di sudut ruangan. Kedua tangannya mengepal, wajahnya tegang. Ia ingin mendekat, tapi tahu betul bahwa ritual ini bukan sesuatu yang boleh diganggu. Maijah mengambil sebotol ramuan dari rak kayu tua. Di dalamnya, cairan pekat kecoklatan berminyak tampak menggumpal. Ia membukanya perlahan, lalu mencelupkan jari telunjuknya yang kurus ke dalam cairan itu. Ia mulai menggudatkan sesuatu di atas perut Susi. Simbol-simbol aneh. Bentuknya menyerupai tulisan kuno, namun terasa hidup, seolah merayap di kulit. Sambil mengurut bagian perut Susi, Maijah mulai melafalkan mantra. Suaranya berat dan bergetar, diucapkan dalam bahasa yang tak dimengerti siapapun selain dirinya. Udara di dalam ruangan seketika berubah. Suasana menjadi panas, lalu dingin, lalu panas lagi. Peluh mulai membasahi dahi Susi, meskipun ia tidak bergerak. Tarik nafasmu pelan, sekarang, bisik Maijah. Dan dengan cepat ramuan kental itu dimasukkan ke dalam mulut Susi. Rasanya getir, asam, dan menyakitkan. Belum sempat ia menelan, tenggorokannya tersedak dan perutnya bergejolak hebat. Ia muntah. Beberapa kali tubuhnya menggigil dan nafasnya sesak. Yanto segera mendekat, ingin membantu, tapi Maijah melotot padanya. Jangan, ini bagian dari proses. Yanto menahan diri, meskipun hatinya seperti diiris. Susi menggeliat, tubuhnya melengkung, dan ia terbatuk-batuk hebat hingga keluar cairan kental berwarna kehijauan dari mulutnya. Wajahnya pucat pasi, tapi matanya tetap terbuka. Setelah muntah terakhir, tubuh Susi tiba-tiba lemas dan matanya terpejam. Maijah menutupi tubuhnya dengan kain putih, lalu duduk bersila di sampingnya sambil terus membaca mantra. Lidahnya bergerak cepat, seperti tak berhenti, hingga akhirnya ia menghela nafas panjang dan menghentikan bacaannya. Sudah, katanya pendek. Sekarang tinggal kalian yang melanjutkan. Yanto menggernyit. Apa maksudnya? Maijah menatap mereka bergantian. Tatapannya tajam, seolah ingin menembus isi kepala mereka. Yang aku bilang tadi, kalian harus melakukan hubungan suami istri setiap malam, 7 malam berturut-turut. Tidak boleh ada doa, tidak boleh menyebut nama Tuhan. Ini perjanjian dunia bawah. Kalau kalian langgar, maka bukan anak yang kalian dapat, tapi kematian. Maijah kemudian mengambil sebotol ramuan berwarna kecoklatan, menyerahkannya pada Susi. Campurkan ini dalam air mandi sebelum tidur. Lalu lakukan yang kuminta. Jangan pernah membatalkan. Sebelum mereka pulang, Maijah menambahkan, kalau berhasil, kalian akan tahu dari tanda-tanda di tubuhmu. Tapi ingat, anak yang lahir dari perjanjian seperti ini tidak akan lahir seperti anak biasa. Kata-kata itu
menggantung di udara, tapi Susi dan Yanto memilih tidak memikirkannya. Bagi mereka yang penting adalah kehadiran seorang anak, apapun wujudnya, dan caranya seperti itu. Mereka pulang dengan hati campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Tapi satu hal yang pasti, keputusan sudah diambil, dan jalan yang mereka tempuh kini bukan jalan biasa. Di lain tempat, malam itu adalah malam pertama dari 7 malam yang diritualkan. Rumah mereka sunyi, tapi udara terasa berat. Lampu redup di sudut kamar, bayangannya menari di dinding. Setelah mencampurkan cairan berwarna coklat dan mereka mandi, mereka pun melakukannya. Tak ada doa, tak ada sapaan, hanya tubuh yang berusaha tunduk pada syarat yang telah ditentukan. Dan begitu malam demi malam berlalu, perubahan pun mulai terasa. 2 minggu setelah ritual itu, Susi mulai sering merasa lemas. Setiap pagi ia mual, bahkan hanya mencium aroma nasi yang baru matang bisa membuatnya ingin muntah. Ia juga hanya ingin minum air kelapa atau makan buah-buahan yang dingin dan segar. Tubuhnya cepat lelah, dan kadang-kadang matanya berkunang saat berdiri terlalu lama. Yanto yang awalnya tak berani berharap, kini mulai diam-diam memikirkan kemungkinan itu. Setiap pagi ia mencatat gejala yang dirasakan Susi dalam pikirannya. Ia tidak pandai bicara, tapi pikirannya bekerja terus. Apakah ini pertanda bahwa usaha mereka berhasil? Suatu sore, ketika Susi tak bisa bangun dari tempat tidur karena pusing hebat, Yanto memutuskan membawa istrinya ke dukun beranak di pinggir desa. Bu Saminah, perempuan paruh baya yang dikenal banyak membantu kelahiran bayi itu, memeriksa Susi dengan cemas dan cermat. Tangannya yang berpengalaman meraba perut Susi, memeriksa detak nadi, lalu menatap wajah wanita itu dengan sorot yang sulit ditebak. Beberapa menit kemudian, Bu Saminah menarik nafas panjang. Susi, kamu sudah isi, hampir menuju ke usia 1 bulan kehamilanmu. Yanto tercekat. Susi membekap mulutnya dengan tangan gemetar. Mata mereka saling bertaut, dan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, ada air mata yang keluar bukan karena sakit, melainkan karena harapan yang tiba-tiba menjadi nyata. Yanto menciumi kening istrinya dengan lembut beberapa kali. Tangannya gemetar, tapi dadanya hangat. Akhirnya, Dek. Susi memeluknya erat, seperti ingin meyakinkan dirinya bahwa ini bukan mimpi, bahwa janin yang ada di rahimnya benar-benar nyata. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang samar. Sebentuk bayangan kecil, dingin, dan tak kasat mata yang perlahan-lahan merayap masuk ke dalam rumah mereka. Sebuah bisikan halus yang nyaris tak terdengar, tapi menggantung di sudut-sudut malam. Dan Maijah pernah berkata, anak yang lahir dari perjanjian seperti ini tidak akan lahir seperti anak biasa. Tapi malam itu, Yanto dan Susi memilih untuk tidak memikirkannya dulu. Mereka hanya ingin menikmati harapan yang akhirnya datang, meskipun dari jalan yang kelam. Karena bagi mereka, suara tangis bayi yang selama ini hanya mimpi, kini mulai terdengar samar, jauh di dalam rahim Susi. Berita tentang kehamilan Susi cepat menyebar, meski mereka tak pernah berniat mengumbarnya. Di desa kecil seperti tempat tinggal mereka, kabar sehalus bisik pun bisa berubah jadi dentuman yang menggema hingga ke telinga semua orang. Tapi kali ini, Yanto dan Susi tak lagi peduli. Setelah 10 tahun hidup dalam bayang-bayang hinaan dan lirikan kasihan, akhirnya mereka punya alasan untuk menegakkan kepala. Susi duduk di teras rumahnya, mengenakan kain batik longgar dan selendang tipis yang disampirkan ke bahu. Perutnya memang belum tampak membuncit, tapi tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Wajahnya lebih cerah, senyumnya lebih sering terlihat, meski sesekali masih terselip kegamangan. Di dalam dadanya masih ada ketakutan yang belum bisa ia ucapkan. Namun, Yanto berusaha menepis semua kegelisahan itu dengan perhatiannya. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan air hangat, merebus daun sirih dan jahe agar tubuh Susi tetap hangat. Ia bahkan berhenti bekerja ke ladang untuk sementara waktu,
lebih memilih berada di rumah demi memastikan istrinya istirahat dengan tenang. "Duduk saja, Dek, biar Mas yang cuci piringnya," ujar Yanto suatu pagi saat melihat Susi hendak berdiri dari bangku dapur. Susi terkekeh kecil. "Aku belum terlalu lemah, Mas. Masih bisa bantu dikit-dikit kok." Tapi Yanto tetap menggeleng. "Kamu sedang mengandung anak kita. Bukan waktunya membuktikan kuat atau tidak. Sekarang waktunya kamu istirahat. Sudah cukup kamu menderita dulu." Susi diam. Kata-kata itu menampar hatinya dengan lembut. Ia tahu Yanto pun menderita. Ia tahu suaminya sering menangis diam-diam dulu ketika tetangga mulai berbisik soal anak, soal keturunan. Tapi Yanto tak pernah sekalipun menyalahkannya. Dan kini, saat keinginan mereka terkabul dengan cara yang tak pernah bisa mereka ceritakan pada siapapun, Yanto hanya ingin istrinya merasa bahagia. Tak satu pun pekerjaan rumah yang diizinkan Yanto disentuh oleh Susi. Ia melarang istrinya membawa ember atau bahkan mengangkat tikar. Semua diurus olehnya. Bahkan ketika Susi ingin makan rujak tengah malam, Yanto siaga. Tak mengeluh sedikit pun. Ia menyusuri jalan setapak di tengah gelap hanya demi mencari buah yang bisa memuaskan ngidam istrinya. Warga desa yang dulu hanya melempar senyum basa-basi, kini mulai menoleh dengan kagum. Tak sedikit yang datang membawa buah tangan, mengucapkan selamat, bahkan menanyakan tips agar bisa hamil. Tapi Yanto dan Susi hanya tertawa kecil, menutup cerita kelam mereka rapat-rapat. Di balik senyum itu mereka tahu anak ini bukan anak biasa. Tapi untuk saat ini cukup bagi mereka untuk merayakan satu hal, bahwa mereka bukan mandul, bahwa akhirnya mereka punya kesempatan menjadi orang tua. Di lain waktu, dini hari, sunyi menyelimuti rumah kayu milik Yanto dan Susi. Angin yang bertiup dari arah hutan menelusup masuk lewat celah-celah dinding bambu, membawa aroma tanah dan daun jatuh. Bulan tampak menggantung redup di langit, tertutup kabut tipis yang membuat malam terasa lebih pekat dari biasanya. Jarum jam dinding menunjuk pukul 2 lebih sedikit ketika Susi terbangun karena rasa mulas yang tajam di perutnya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menggeliat pelan, mencoba menahan nyeri itu. Tapi rasa sakitnya semakin menjadi-jadi, seperti ada tangan kasar yang menarik isi perutnya dari dalam. "Mas," bisiknya dengan suara serak. "Mas Yanto." Yanto yang tidur di sebelahnya terbangun seketika. Melihat wajah istrinya yang pucat dan tubuhnya gemetar, ia langsung paham bahwa waktunya telah tiba. Tanpa banyak bicara, ia bangkit dari tempat tidur, mengambil sarung dan jaket tebal, lalu berlari keluar rumah, menuju rumah dukun beranak yang masih tinggal di ujung desa. Perjalanan menuju rumah dukun beranak tidaklah mudah. Jalanan sempit dan becek akibat hujan sore tadi membuat kaki Yanto beberapa kali terpleset. Tapi pikirannya hanya dipenuhi satu hal, Susi harus selamat, dan anak mereka, anak yang sudah ditunggu 10 tahun lamanya itu, harus lahir dengan selamat. Sesampainya di rumah dukun beranak, ia mengetuk pintu sambil memanggil pelan, namun panik. Tak lama, seorang wanita tua dengan rambut disanggul dan mata sayu membuka pintu. "Mbak, tolong. Susi sudah mulas, Mbak. Sepertinya sudah saatnya," ujar Yanto tergesa-gesa. Mbok Tarmi langsung sigap. Ia mengambil tas kain lusuh berisi perlengkapan, mengenakan selendang, dan mengikuti Yanto kembali ke rumah. Meskipun tubuhnya renta, langkahnya tetap mantap. Ia sudah terbiasa dengan panggilan malam seperti ini. Sesampainya di rumah, Susi sudah terbaring dengan nafas memburu. Rasa sakit datang dalam gelombang. Makin lama, makin sering, membuat tubuhnya seperti terbelah dua. Mbok Tarmi memeriksa posisi bayi, merapikan alas, dan mulai memberi instruksi pada Yanto yang berdiri gugup di sudut ruangan. "Ambil air panas, lap bersih, dan kain untuk bungkus bayi nanti." Yanto bergerak cepat. Tangannya gemetar saat menuang air ke baskom, tapi ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Suasana di dalam rumah berubah tegang. Hanya suara rintihan Susi dan komando lembut Mbok Saminah yang terdengar. Detik demi detik berlalu, seperti menahan nafas, hingga akhirnya saat lonceng jam menunjuk pukul 3 kurang seperempat,
tangisan bayi pertama kali terdengar, memecah kesunyian malam. Namun tangisan itu aneh. Bukan tangisan nyaring seperti bayi pada umumnya, tapi lirih, serak, seolah ada sesuatu yang tertahan dalam tenggorokannya. Suaranya membuat bulu kuduk meremang. Susi yang kelelahan mencoba mengangkat kepalanya untuk melihat. Anakku mana, Mbok? Mbok Saminah sang dukun bayi bungkam. Matanya terpaku pada tubuh kecil yang baru saja ia keluarkan dari rahim Susi. Tangannya gemetar saat menyekat darah di tubuh bayi itu. Wajahnya kaku, tak seperti biasanya yang selalu tersenyum hangat tiap kali bayi lahir. Yanto yang berdiri di samping tak bisa menahan diri. Ia mendekat, dan saat ia melihat anak itu, dunia seakan berhenti. Bayi itu memiliki wajah yang tak sepenuhnya terbentuk. Matanya tidak sejajar, satu lebih besar dan satu lagi kecil, hampir tertutup kulit. Hidungnya seperti tertekuk dan mulutnya terbelah dari ujung bibir hingga ke pipi. Tangannya hanya satu dan kakinya kecil sebelah. Tubuhnya lebih dingin dari bayi manapun yang pernah Yanto bayangkan. Namun anehnya, bayi itu masih hidup. Meski lemah, nafasnya ada, matanya berkedip, dan suara lirih itu tetap keluar dari kerongkongannya yang tak sempurna. Susi menatap anak itu dalam diam. Tak ada teriakan histeris, tak ada ratapan. Ia hanya menangis, pelan. Air matanya mengalir deras, tapi ia merentangkan tangan, memohon agar bayinya diletakkan di pelukannya. Biar bagaimanapun, dia anakku, lirihnya. Yanto tak bisa bicara. Ia hanya menatap istri dan anaknya bergantian. Hatinya retak. Di satu sisi ia sudah terlalu lama menantikan momen ini, tapi di sisi lain, perasaan aneh menjalari tubuhnya. Bukan jijik, bukan takut, tapi semacam kegelisahan yang dalam. Seperti menyadari sesuatu yang salah, sangat salah. Mbok Tarmi perlahan-lahan berdiri. Ia membersihkan tangannya, lalu menatap Yanto. Maafkan aku, Tok. Aku tidak pernah melihat anak seperti ini selama aku menjadi dukun beranak. Ini bukan anak biasa, kata Mbok Saminah. Kata-kata itu membekas dalam kepala Yanto, seperti gema yang tak kunjung hilang. Tapi ia menunduk. Ia tahu sejak awal jalan yang mereka ambil bukanlah jalan biasa. Mereka meminta sesuatu dari dunia yang tak seharusnya mereka ganggu, dan kini sudah terjadi. Namun satu hal yang pasti, apapun wujud anak itu, ia tetap darah daging mereka. Susi menamai anak itu Alika, sebuah nama yang ia impikan sejak lama. Meski tubuhnya tak sempurna, Susi yakin cinta yang ia berikan bisa menyembuhkan luka yang tak kasat mata itu. Malam itu ketika Mbok Saminah pamit pulang, rumah Yanto dan Susi kembali sunyi. Tapi kini ada suara baru yang mengisi ruang, tangisan lirih, dan sesekali batuk pelan dari bayi kecil yang sedang dibalut kain lusuh. Di luar rumah, bulan tertutup awan sepenuhnya. Angin hutan kembali berhembus, membawa bisik-bisik samar yang hanya bisa didengar oleh mereka yang pernah membuat perjanjian. Dan sejak malam itu hidup Yanto dan Susi tak pernah sama lagi. Hari-hari setelah kelahiran Alika terasa berbeda bagi Yanto dan Susi. Rumah mereka yang dulu sunyi kini dipenuhi suara tangisan kecil, lirih dan serak yang muncul tak tentu waktu. Meski begitu, suara itu adalah anugerah bagi keduanya. Tangisan Alika walaupun tidak seindah bayi pada umumnya, tetap menjadi nada paling mulia dalam hidup Susi dan Yanto. Mereka tahu anak itu tidak sempurna, tapi cinta mereka, anehnya, terasa sempurna untuk Alika. Alika tumbuh perlahan, tubuhnya lemah, tulangnya rapuh, dan kepalanya kadang terasa terlalu berat untuk ukuran badannya. Matanya tak fokus, dan suara yang keluar dari tenggorokannya lebih sering berupa gumaman aneh. Kadang seperti merintih, kadang seperti tertawa, tapi tidak ada yang benar-benar mengerti maksudnya. Susi tak pernah mengeluh. Ia belajar merawat Alika dengan penuh kesabaran. Setiap pagi ia memandikan putrinya dengan air rebusan daun sirih, mengusap tubuh kecil itu dengan lembut, dan membisikkan doa-doa di telinga anak yang cacat itu. Meskipun dulu Ma'idah berpesan agar mereka tak membawa-bawa nama Tuhan dalam perjanjian mereka.
Namun dalam hati Susi, doa adalah benteng terakhir. Ia tak peduli larangan itu. Ia hanya seorang ibu dan Alika adalah anaknya. "Maafkan ibu, nak," bisiknya suatu malam ketika Alika tak berhenti menangis dan matanya terus menatap ke sudut gelap ruangan. "Maafkan ibu yang terlalu ingin kau hadir di dunia ini, nak." Yanto pun berubah. Ia tak lagi menghabiskan waktu di ladang bersama warga. Perlahan satu persatu pekerjaan ia tinggalkan. Ia mulai merasa bahwa keberadaan mereka di desa menjadi beban. Tatapan warga bukan hanya ibah, tapi juga penuh rasa takut. Beberapa anak kecil pernah berteriak histeris saat melihat wajah Alika yang cacat. Bahkan kabar mulai beredar bahwa anak Yanto bukan bayi biasa. Ada yang bilang bayi itu anak siluman. Ada juga yang berbisik bahwa Alika adalah bayangan dari kesalahan masa lalu. "Sudah cukup, Sus," ujar Yanto suatu sore saat melihat istrinya pulang dari warung sambil menangis karena diacuhkan oleh tetangga. "Kita tak bisa tinggal di sini lagi. Kita harus pindah." "Pindah kemana, Mas?" tanya Susi lemah. "Ke tempat yang jauh. Ke tempat tak ada yang akan menyakiti Alika. Ke ujung hutan." Awalnya Susi menolak, tapi setelah melihat sendiri bagaimana dua anak tetangga melemparkan batu kecil ke jendela rumah mereka sambil menyebut Alika dengan sebutan "anak siluman", ia tahu Yanto benar. Akhirnya dengan sisa tabungan dan bantuan satu-satu kawan yang masih peduli, Yanto membangun sebuah gubuk kecil di ujung hutan, tak jauh dari sebuah sungai tua yang airnya mengalir pelan. Di sana jauh dari penduduk, mereka bisa hidup tanpa penilaian, tanpa bisik-bisik, tanpa rasa malu. Gubuk itu sederhana, dindingnya dari anyaman bambu, atapnya dari daun rumbia, tapi bagi Yanto dan Susi, tempat itu adalah istana. Mereka menyulap tanah di sekitarnya menjadi kebun kecil. Yanto menanam singkong, ubi, dan beberapa sayur. Susi menanam bunga untuk menenangkan hatinya. Meski Alika tak pernah memandang bunga itu sebagaimana anak kecil lainnya. Hari-hari mereka di hutan berjalan dengan tenang namun ganjil. Alika semakin besar, tapi tubuhnya tetap ringkih. Ia tak pernah bisa berjalan. Tangannya yang satu sering kaku dan memutar sendiri saat malam tiba. Kadang ketika bulan purnama naik tinggi sempurna, ia akan tertawa. Suara kecil tapi membuat Susi merinding. Matanya menatap ke langit-langit seolah sedang melihat sesuatu yang tak kasat mata. Suatu malam saat angin berembus kencang dan suara burung hantu terdengar sayup dari kejauhan, Yanto terbangun karena suara Alika tertawa pelan. Tapi tawa itu terdengar bukan seperti suara anak kecil. Lebih dalam, lebih berat. Ia bangkit dari tidur, berjalan ke tikar tempat Alika dibaringkan. Di sana, Alika menatap lurus ke arah dinding. Matanya yang tak sejajar itu tampak terang oleh cahaya bulan yang masuk dari sela atap. Wajahnya tak menampakkan senyum, tapi mulutnya tetap terbuka, seolah sedang berkata sesuatu. Yanto mendekat. "Alika," bisiknya. Tiba-tiba Alika memutar kepalanya ke arah ayahnya, dan untuk pertama kalinya ia mengeluarkan suara yang jelas. "Aku lapar." Yanto tertegun. Suara itu bukan suara anak kecil. Suara itu serak, dalam, dan seperti bergema dari dalam sumur yang dalam. Tapi Yanto tak berani menunjukkan rasa takut. Ia mengangguk, mengambil botol susu dari sudut ruangan, dan menyuapkannya perlahan. Alika menghisapnya pelan-pelan, lalu tertidur kembali. Keesokan harinya, Yanto tak bercerita apapun pada Susi. Ia hanya menatap hutan di kejauhan, lalu bergumam pelan. "Apa yang sudah kita undang ke dunia ini?" Meski begitu, mereka tetap merawat Alika. Tak peduli beberapa kali Susi harus mengganti kain karena darah keluar dari hidung Alika tiba-tiba. Tak peduli berapa malam mereka harus berjaga karena bayi itu menangis tanpa henti, seolah tak ingin ditinggal sendirian. Hidup di ujung hutan bukan tanpa tantangan, tapi bagi Yanto dan Susi, rasa sakit, rasa takut, dan rasa aneh yang mereka rasakan setiap melihat anak mereka masih lebih baik daripada dihina dan ditertawakan. Di hutan ini mereka bebas mencintai Alika, bebas menerima wujudnya yang tak sempurna. Namun mereka tak tahu, setiap malam bulan gelap, di dekat sungai yang berkilau kelabu, sosok tinggi berbaju lusuh berdiri mengamati dari kejauhan. Matanya kosong, mulutnya bergerak pelan, seolah membawa sesuatu yang tak dimengerti manusia,
dan tiap malam pula Alika akan tersenyum kecil, seolah tahu bahwa dirinya bukan satu-satunya yang tinggal di hutan ini. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Ya benar kata Sunan, kata wali, kata orang bijak, kata orang yang sudah mengalami pencerahan. Keinginan adalah sumber penderitaan. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.